Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, saudara, meski DPO Peggy Setiawan telah ditangkap dan dijadikan tersangka, kasus ini terus menyisakan teka-teki. Dalam jumpa pers yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, Peggy justru membantah sebagai pelaku pembunuhan. Peggy bilang ia adalah korban fitnah dan menyatakan rela mati bila melakukan pembunuhan ini. Apakah pengakuan Peggy yang mengejutkan ini bisa dibuktikan? Rekan kerja kuli bangunan Peggy Setiawan saat di Bandung akhirnya angkat bicara. Suharsono alias Bondol menegaskan bahwa Peggy di tanggal 27 Agustus 2016 lalu, utamanya saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi, berada di Bandung. Dirinya ini bekerja dalam membangun rumah. Bahkan menurut Suharsono, Peggy ini sempat mengantar dirinya ke terminal Bandung untuk pulang ke Cirebon. Dan usai tiba di Cirebon, Suharsono ini juga mengaku melihat polisi sedang menangani kecelakaan sepasang muda-mudi yang tak lain adalah Vina dan Eki. Untuk membela rekan kerjanya ini, Suharsono memastikan siap bersaksi di persidangan. Cuma nganter ke angkot aja. Ini Bandung ya? Posisi Bandung. Udah pulang dia ke Bedeng lagi. Itu. Itu sama logika nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Iya, langsung membunuh orang juga tuh. Nggak mungkin. Akan sendiri dengan adanya Peggy tertangkap ini kan siap memberikan saksi? Insya Allah. Siap memberikan. Yakin ya itu bukan Peggy pembunuh ya, Kang? Yakin, salah tangkap. Pengakuan Suharsono berbeda dengan pengakuan Aep beberapa waktu lalu. Aep ini mengaku melihat saat Vina dan Eki diserang oleh kelompok remaja pada tahun 2016. Terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ekdisi itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Karena pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Tuh. Iya. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Di sisi lain, pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mempertanyakan sikap ayah Eki yang juga menjadi korban pembunuhan namun tak mau ditemui dan susah dihubungi. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat 24 Mei 2024 ini, Hotman mengaku kesulitan untuk bisa menghubungi ayah Eki. Menurut Hotman, Ibtu Rudiana bahkan seolah menolak untuk dihubungi. Padahal menurut Hotman, ayah Eki ini seharusnya sudah mengantongi banyak bukti untuk mencari jejak DPO yang benar. Kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016, apalagi. Saudara, sebelumnya Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki ini sempat buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Diunggah di akun Instagram Humas Polda Jawa Barat pada 17 Mei 2024 lalu, ayah Eki hanya berharap agar warga tidak memberikan asumsi liar. Ibtu Rudi juga mengaku sudah berjuang dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun usai pernyataan ini, Ibtu Rudi hingga kini tak terlihat lagi. Sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga Pasca Polda Jawa Barat merilis Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina, ibu kandung Peggy jatuh sakit dan tak bisa ditemui. Kuasa hukum menyebut ibu Peggy ini akan memperjuangkan nasib putranya. Salah satunya adalah dengan upaya pra-peradilan. Selain itu, menurut rencana, keluarga Peggy akan menemui panggilan Polda Jawa Barat sebagai saksi pada Selasa 28 Mei 2024 atau esok hari. Saudara, Polda Jawa Barat berencana akan memeriksa Linda yang merupakan teman dari Vina dan Eki. Perkembangan selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, kapan pemeriksaannya? Dan kalau misalnya melihat daripada struktur perkara ini, apa peran Linda dalam kasus ini?
Ya, baik Valen, di studio memang kami mendengar bahwa Polda Jawa Barat dan juga Polres Cirebon Kota akan melakukan pemeriksaan terhadap Linda. Linda ini adalah orang yang mengenali Vina dan juga mengenali Eki. Bahkan informasi yang kami terima, Linda juga mengetahui sebelum terjadinya tragedi tersebut. Baik pada saat mereka dilakukan pengejaran atau lain sebagainya. Namun untuk kepastian seperti apa dan bagaimana pengetahuan tersebut dan untuk meluruskan informasi, tentu kami masih menunggu pihak kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Linda. Dan tentu informasi ini kami tunggu sejak pagi, siang, bahkan sampai saat ini. Dan tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap Linda, Valen. Kami juga mendengar kabar bahwa Polda Jawa Barat akan melakukan rekonstruksi terhadap proses ini, di mana saat ini saya sudah berada di lokasi tempat awal mula pembuangan jasad Eki dan juga Vina, yakni di jembatan layang atau flyover di Jalan Talun. Valen. Oke, kita nantikan bagaimana upaya rekonstruksi yang akan dilakukan polisi. Kita harapkan ini menjadi titik terang. Yang jelas kita berharap bahwa sebisa mungkin penyidikan ataupun penyelidikan ini dimulai dari nol sehingga terbuka tabir daripada kasus ini sejelas-jelasnya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahriron dan langsung dari Cirebon, Jawa Barat.